قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, sekarang kita lihat pembahasan fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Masih dalam kitab At-Thaharah. Kita masuk dalam pembatal wudu. Itu bukan sifat wudu lagi, namun masih pembatal wudu. Monggo dibaca. Pembatal wudu: tidur, makan daging unta, menyentuh wanita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, di antara pembatal wudu adalah yang ketiga, hilangnya akal dengan tidur atau selainnya. Yang keempat, makan daging unta. Yang kelima, menyentuh wanita dengan syahwat. Lihat kalimat dari Syekh Sa'di. Satu, hilangnya akal. Zawalul akli binaumin au nahwihi. Beliau katakan hilangnya akal dengan seorang itu tidur atau melakukan perbuatan yang menunjukkan akalnya itu hilang atau kesadarannya itu hilang. Pertama kemarin yang kita bahas apa? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan secara mutlak, wudunya batal. Yang kedua, yang terakhir kemarin kita bahas tentang darah ya. Darah itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat, makan daging unta. Berarti cuma membahas daging unta saja. Yang kelima, menyentuh wanita dengan syahwat. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, hilangnya akal dan tidur membatalkan wudu. Hilangnya akal dan tidur membatalkan wudu. Yang dimaksud hilang akal di sini adalah dengan tidur, pingsan, gila, mabuk dan bius. Nah, bisa jadi karena tidur. Ada yang pingsan, hilang ingatan. Ada yang gila, mabuk, atau dibius. Maka 5 hal ini semuanya nantinya akalnya hilang, kesadarannya hilang, dan menunjukkan wudunya itu batal. Terus dalilnya adalah hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang mengusap khuf. Nah, berarti sudah kita bahas kemarin. Hadisnya temukan lagi di sini. Ini lagi membicarakan tentang pembatal wudu. Baca. Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, jika kami bersafar, maka cukup kami mengusap sepatu kami tanpa perlu melepasnya selama 3 hari. Tidak perlu melepasnya ketika wudu batal karena buang air besar, kencing atau tertidur kecuali jika dalam keadaan junub. Nah, karena dikatakan karena tertidur wudunya batal. Ketika itu masih boleh mengusap sepatu. Namun kalau junub sepatunya itu dilepas, khufnya itu dilepas. Maka menunjukkan yang termasuk pembatal wudu itu adalah tidur. Lalu lanjut. Sedangkan tidur yang sebentar tidak sampai hilang kesadaran tidaklah membatalkan wudu. Taib, tidur yang sebentar yang tidak sampai kehilangan kesadaran tidak membatalkan wudu. Kalau disentuh sedikit dia bangun. Kepalanya cuma turun-turun saja nekuk lutut. Ya, wudunya tidak batal. Khutbah Jumat ya, kepalanya nunduk, lututnya itu dipeluk ya. Kemudian kepalanya turun, tok. Bangun lagi. Oh, imam lagi nih ya, tok lagi. Ya, terus seperti itu. Ya, berarti sadar enggak, tapi itu enggak hilang kesadaran secara total. Artinya masih dalam keadaan sadar, tidak batal wudunya. Namun kok sudah meluk lutut, kok sampai ngorok di situ. Oh, ini luar biasa berarti jematannya ini. Ya, lebih khusyuk dari orang yang sholat. Khusyuk sekali. Ketika dibangunkan ketika iqomah enggak bangun-bangun juga. Oh, sudah ini berarti suruh orang ini untuk mengulangi wudu. Makanya di antara larangan ketika mendengar khutbah Jumat, lutut itu enggak boleh dipeluk seperti itu. Ya. Konsekuensinya apa tadi?
Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau itu masukkan dalam bab larangan tentang memeluk lutut. Kalau nggak salah ini beliau bahas bukan pas kitab larangan, namun tentang duduk-duduk, adab ketika duduk. Lalu hadis ini diantaranya beliau itu bawa. Ya, duduk apapun boleh. Namun masalahnya ini berlaku untuk khutbah Jumat. Dikarenakan khutbah Jumat punya kepentingan untuk mendengar khutbah. Ya, punya kepentingan untuk mendengar khutbah. Karena mendengar khutbah ini lebih penting daripada duduk seperti itu, maka duduk seperti itu ditinggalkan demi mendengar khutbah secara sempurna. Maka hal ini dicegah supaya tidak dilakukan biar orang itu tidak tidur dan akhirnya wudunya batal dan tidak sadar bahwasanya ketika itu dia melakukan hadas. Nah, tentang masalah tidur ini, sebelum saya baca hadisnya, tidur ini para ulama itu katakan mazonnatul lil hadas. Ada zon, sangkaan hadas itu ada. Maka tidur ini dimasukkan dalam pembatal wudu. Karena kalau orang sudah tertidur, ada sangkaan bahwasanya dia akan melakukan hal yang lain yang membuat wudunya itu batal juga. Contoh ketika dia tertidur, dia nggak sadar bahwasanya dia itu kentut. Ya, dia tidak sadar kalau dia itu kentut. Dia tidak sadar juga, maaf, dia nyentuh kemaluannya. Ya. Maka karena ada zon untuk melakukan yang lain-lainnya tadi, sehingga ini dimasukkan dalam pembatal wudu karena mazonnatul lil hadas. Para ulama sebut seperti itu. Nah, kita lihat, namun kalau tidurnya cuma sebentar saja, tidak hilang sampai tidak hilang kesadaran, tidak membatalkan wudu. Dalil-dalilnya di sini ada dua. Semuanya dari Anas bin Malik. Monggo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika sholat hendak ditegakkan, Nabi SAW berbisik-bisik dengan seseorang. Beliau terus berbisik-bisik dengannya hingga para sahabat tertidur. Lalu Nabi SAW pun datang dan sholat bersama mereka. Nabi SAW datang, tadi ngobrol sama orang lain, kemudian datang, sahabat tertidur ketika itu. Dan saat itu ketika Nabi datang, langsung mereka semua berdiri, lalu sholat bersama Nabi SAW. Dan tidak ada cerita di sini sahabat-sahabat tadi itu mengulangi wudhu. Nabi SAW datang, para sahabat tadi lagi tertidur, kemudian bangkit saat itu langsung sholat bersama Nabi SAW. Terus yang Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Rasulullah SAW pernah ketiduran, kemudian mereka pun melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Ada yang mengatakan, benarkah engkau mendengar hal ini dari Anas? Qatadah menjawab, iya betul demi Allah. Nah, sama cerita tadi dari Anas juga. Qatadah juga ceritakan para sahabat Nabi SAW ketika itu pernah ketiduran, lalu saat ingin melaksanakan sholat, mereka tidak mengulangi wudunya lagi, langsung sholat itu dilaksanakan, tidak mengulangi wudu. Lalu ada yang takkid, tanya lagi, benar seperti itu Qatadah? Iya, demi Allah benar seperti itu. Wallah, dia katakan benar seperti itu demi Allah. Ya, jadi dalil yang kedua ini dari Anas bin Malik, sama juga yang sebelumnya dari Anas bin Malik juga menunjukkan bahwasanya kalau tidurnya itu tidak hilang kesadaran, tadi tidurnya ini tidak hilang kesadaran, ini tidak membatalkan wudu. Ada lagi satu pembahasan yang ini biasa disinggung oleh ulama Syafi'iyah, tidak membatalkan wudu itu ketika duduknya atau tidurnya tidak ada peluang untuk angin itu keluar. Seperti duduk bagaimana? Duduk bersila. Duduk bersila itu peluang angin keluar itu sulit sekali. Ya, kecuali maaf dia angkat bokongnya sedikit baru angin keluar. Ya kan? Itu baru keluar itu. Ketika dia mapan seperti itu, duduk seperti itu, enggak ada peluang itu keluar. Maka mereka mengatakan bahwasanya duduk seperti ini tidak membatalkan wudu ketika dia tertidur. Ya, ketika dia tertidur. Namun kalau pendapat yang lebih tepat tadi bukan melihat dari cara duduknya, cara tidurnya, ya, namun lihat hilangnya kesadaran ataukah tidak. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya, lanjut makan daging unta. Makan daging unta membatalkan wudu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu,
ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau berwudu karena makan daging kambing? Jawab beliau, jika engkau mau berwudulah. Jika engkau mau silakan tidak berwudu. Lalu beliau ditanya lagi, apakah engkau berwudu karena makan daging unta? Jawab beliau, ya, berwudulah karena memakan daging unta. Kalau dari sini dari Jabir bin Samurah, kalau yang di depan tadi entah dari Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samurah. Saya perlu cek lagi ulang. Dari Jabir bin Samurah, ada orang tanya dua hal di sini. Lihat pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, apakah engkau berwudu karena makan daging kambing? Nabi SAW katakan, jika engkau mau berwudu, ya silakan. Dan jika engkau mau lagi, silakan tidak berwudu. Mau berwudu ya monggo silakan, tidak mau berwudu ya juga monggo silakan. Lalu beliau ditanya lagi, apakah engkau berwudu ketika makan daging unta? Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, na'am, berwudulah karena memakan daging unta. Berwudulah karena memakan daging unta. Dari dalil ini, di antara ulama seperti mazhab Hambali menyatakan makan daging unta itu membatalkan wudu. Dan ini pendapat ini menyelisih pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya makan daging unta ini tidak membatalkan wudu. Namun kalau dalam mazhab Hambali katakan makan daging unta itu membatalkan wudu, seperti pendapat dari Syekh As-Sa'di. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis nomor 360 ini dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya dalil ini lebih kuat, ya, dikarenakan dalilnya itu tegas. Sedangkan ada dalil itu yang mengatakan bahwasanya di akhir hidup Nabi SAW, ya, beliau itu tidaklah berwudu, tidaklah mengulangi wudunya ketika makan daging yang dipanggang, yang disentuh api, daging yang disentuh api. Namun ini penjelasannya penjelasan umum sebenarnya. Dalilnya masih dalil umum, masih dalilnya kalau para ulama usul fikih itu katakan dalilnya dalil am. Sedangkan yang kita sebut tadi makan daging unta, dalilnya itu taksis, ada taksis pengkhususan. Sehingga yang taksis di sini muqaddam alal am. Dalil yang khusus ini lebih dahulukan daripada dalil yang sifatnya umum. Sehingga kesimpulannya, walau alam, Imam Nawawi sendiri dalam Syarah Sahih Muslim masih menyatakan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Berarti kalau Imam Nawawi berbeda di sini, berarti Imam Nawawi menyelisih mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i menyatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Ya, Imam Nawawi berarti menyelisih itu, berarti dalam mazhab Syafi'i selain itu ada beda pendapat, juga menunjukkan sesama ulama Syafi'i sendiri tidak fanatik kepada pendapat mazhabnya. Kalau dia dapat dalil yang lebih kuat, maka dia memilih pendapat yang lebih kuat, tidak terlalu terpaku dengan pendapat yang ada pada mazhabnya saja. Menurut Syekh As-Sa'di, menyentuh wanita membatalkan wudu. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, dalam matannya, menyentuh lawan jenis membatalkan wudu jika dengan syahwat. Nah, lihat, kalau Syekh As-Sa'di pakai syarat kalau dengan syahwat. Berarti kalau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Kalau menurut beliau, ya, tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Apa alasan beliau kenapa menyatakan batal namun dengan syahwat? Ya, lihat di bawahnya. Beliau mengkompromikan antara dalil yang menyatakan batal dengan dalil yang tidak menyatakan batal. Dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan lawan jenis membatalkan wudu adalah ayat aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Menurut tafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, bahwa al-lams, lamastum, bermakna selain jima. Jadi sekedar menyentuh, meraba, dan mencium membatalkan wudu. Nah, lihat, ini tafsiran. Ketika membicarakan surat Al-Maidah ayat 6, dari awal itu membicarakan tentang wudu. Ya, kemudian di situ membicarakan juga mandi, membicarakan juga tayamum. Lalu di situ disebutkan aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Nah, ini jadi titik permasalahannya. Pendapat pertama dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar menyatakan menyentuh di sini artinya menyentuh, meraba, mencium. Ya, artinya seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas
Ibnu Abbas sendiri menafsirkan menyentuh dalam ayat tersebut adalah dengan jima atau hubungan intim. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya dimaksudkan lamastumun nisa itu adalah jima. Ya, kalau tadi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar itu artinya dunal jima, berarti selain jima. Namun kalau Ibnu Abbas katakan itu cuma jima saja, hubungan intim saja. Berarti kalau menurut Ibnu Abbas, kalau menyentuh biasa, bersentuhan ya sampai mencium tidak membatalkan wudu. Terus adapun dalil? Adapun dalil yang menyatakan tidak membatalkan wudu adalah hadis dari Aisyah di mana ia menyatakan, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ternyata pergi dari tempat tidurnya dan ketika itu aku menyentuhnya. Lalu aku menyingkirkan tanganku dari telapak kakinya bagian dalam, sedangkan ketika itu beliau sedang sholat di masjid. Nah, ini cerita lainnya dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan Nabi SAW ketika itu sholat malam. Lantas Aisyah itu kehilangan Nabi SAW. Aisyah raba-raba kanan kiri, kemudian akhirnya menyentuh kaki Nabi SAW. Ada satu pemahaman katakan, sebagian ulama katakan Nabi SAW kakinya disentuh oleh Aisyah, kakinya dalam keadaan terbuka seperti ini. Ada yang mengatakan Nabi SAW kakinya yang belakang itu dirapatkan. Ya, intinya nanti pembahasannya sampai pembahasan sholat juga, makanya ketika sujud, ya ada pendapat yang menyatakan kakinya itu rapat, yang belakang itu rapat. Itu pendapat seperti kalau dari ulama belakangan dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ada yang menyatakan kakinya itu dibuka. Alasannya karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu membuka pahanya. Paha berarti di bagian dalamnya. Maka konsekuensinya kalau membuka paha berarti kaki juga di belakang juga berarti dalam keadaan terbuka. Ya. Pendapat yang lebih tepat itu apa? Ya, Syekh Abdul Aziz At-Tharifi itu katakan dalam sifat sholat Nabi SAW, beliau katakan dua pendapat tadi ya sama-sama boleh dilakukan. Karena ini dalam masalah penafsiran saja. Boleh kakinya dalam keadaan terbuka, boleh kakinya dalam keadaan rapat seperti dua-duanya boleh. Dan pelajaran yang lainnya lagi, ketika itu Aisyah menyentuh Nabi SAW, ya menyentuh kakinya, berarti menyentuh Nabi SAW dalam sholat dan tidak diketahui Nabi membatalkan sholatnya, namun lanjut. Berarti menunjukkan tidaklah batal wudunya. Juga ada pelajaran yang lainnya, ketika itu Nabi SAW saat lagi sujud, Nabi SAW itu membaca seperti doa ketika sholat witir, namun beliau itu baca ketika sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Beliau baca ketika sujud tadi baru kakinya disentuh oleh Aisyah. Terus yang berikutnya lagi cerita Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku diarah ke kiblat beliau. Nah, berarti kaki Aisyah itu nendang Nabi SAW yang lagi sholat menghadap kiblat. Terus ketika ia hendak sujud, ia meraba kakiku. Lalu aku memegang kaki tadi. Jika berdiri, beliau membentangkan kakiku lagi. Nah, ketika Nabi SAW mau sujud, ya, Nabi SAW pukul kaki Aisyah untuk menandakan kakinya itu diangkat sedikit maksudnya, karena ruangan sempit. Tadi mungkin selonjor. Terus disuruh angkat, berarti Aisyah angkat. Lalu ketika Nabi SAW itu mau berdiri, beliau tarik lagi kaki Aisyah biar selonjor lagi. Berarti sempit sekali rumah Nabi SAW. Dan di sini juga menandakan bahwasanya Nabi SAW sentuh Aisyah ketika itu. Lalu Aisyah mengatakan tadi, Aisyah mengatakan rumah Nabi ketika itu tidak ada penerangan. nah kalau ada penerangan, ya mungkin gampang sekali, gak usah raba-raba seperti tadi. Ya, tidak ada lampu. Tidak ada penerangan ketika itu. Ini rumah Nabi SAW sudah sempit, tidak ada lampu lagi. Terus bagi ulama yang menyatakan wudhu batal karena bersentuhan dengan lawan jenis, syaratnya adalah pertama bersentuhan kulit. Nah, bersentuhan kulit. Kulit dengan kulit. Kulit dengan kain enggak. Kulit dengan baju tidak. Cuma membahas kulit dan
kulit. Selain itu tidak berarti. Kuku bukan kulit. Ya kan? Kuku bukan kulit, berarti kuku nggak masuk. Ada yang bersentuhan kuku dan kuku? Mungkin saja. Ya. Kuku nggak masuk. Kuku bukan kulit. Dibahas kuku dan kulit dan kulit, bukan kuku dan kuku. Ya, jadi kulit bersentuhan dengan kulit. Terus yang kedua, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan tidak batal. Kalau laki-laki dengan yang masih feminis gimana? Hah? Batal nggak? Hah? Mau dekat-dekat kayak gitu mas-mas? Bahaya nanti digoda nanti. Ya. Yang jelas kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Yang batal kalau laki-laki dengan perempuan. Terus yang ketiga. Yang ketiga sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa. Ini dewasa dengan dewasa. Dewasa dengan anak-anak enggak. Yang keempat. Dengan yang bukan mahram. Dengan yang bukan mahram. Berarti kalau adik perempuannya tidak batal. Dengan ibunya tidak batal. Dengan istri batal enggak? Hah? Istri masuk mahram atau bukan? Masuk mahram atau bukan? Bukan mahram. Kalau itu masuk mahram, ngapain kamu nikah dengan istri itu? Ya, enggak usah pembahasan mahram di situ. Istri itu yang boleh jadi istri ya yang bukan mahram, enggak mungkin masih punya hubungan mahram. Maka jadi batal kalau menurut mazhab Syafi'i. Ini ya, menurut pendapat yang katakan batal. Terus yang kelima. Yang kelima, tanpa ada pembatas atau penghalang. Tanpa ada pembatas atau penghalang. Kalau dibatasi sesuatu tidak batal. Ya, contohnya tadi kain tidak membatalkan wudhu. Kita bahas batal atau tidak, bukan bahas boleh menyentuh atau enggak. Ini dua pembahasan yang berbeda. Boleh enggak saya nyentuh lawan jenis gini? Ini saya pakai sarung tangan ini enggak nafsu insya Allah. Enggak ada pembahasan ini, saya enggak bahas ini. Saya lagi bahas batal wudhu. Saya enggak bahas di sini boleh enggak nyentuh lawan jenis. Ya. Ini Ustaz saya enggak ini kok. Ini dia pakai sarung tangan kok boleh atau enggak? Oh, saya enggak bahas itu. Saya lagi bahas pembatal wudhu. Itu masalah lain lagi. Walaupun pakai sarung tangan sekalipun, ya antum tahu sendirilah perasaannya bagaimana. Iya kan? Iya. Terus yang terkuat sekarang. Ini tadi pembahasannya 5 syarat ini tadi disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam Safinatun Najat. 1 tadi bersentuhan kulit, 2 laki-laki dan perempuan, 3 sama-sama dewasa, 4 yang dengan yang bukan mahram. Kemudian yang kelima tanpa ada pembatas atau penghalang. Ya, terus pendapat terkuat. Pendapat terkuat dalam masalah ini, menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu. Di antara alasannya, pertama, surat Al-Maidah ayat ke-6 lebih dikuatkan tafsiran dari Ibnu Abbas karena beliau lebih pakar dalam hal tafsir. Karena Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi SAW, ya, didoakan oleh Nabi SAW supaya Ibnu Abbas itu diberikan paham tentang Al-Quran. Dan para ulama sudah akui Ibnu Abbas tafsirannya seperti apa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kalau terjadi perselisihan seperti tadi, para ulama lebih memilih perkataan Ibnu Abbas daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Berarti kalau Ibnu Abbas tadi artikan apa? Lamastumun nisa jima, ya, berjima. Berarti itu yang diambil pendapatnya. Dan dua pendapat ini sama-sama disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari, ya. Dia menyebutkan ini juga, beliau menyebutkan ini juga, dua pendapat ini. Namun pendapat yang katakan dengan pendapat Ibnu Abbas tadi itu yang lebih kuat. Alasan yang kedua, praktik Nabi SAW yang tetap melanjutkan sholat walaupun disentuh istrinya Aisyah ketika beliau sholat. Nah, tetap melanjutkan sholat ketika beliau itu sholat, Aisyah itu nyentuh karena Nabi SAW itu raba kakinya Aisyah dan juga pernah sholat malam Nabi SAW. Aisyah yang nyentuh kaki Nabi SAW tidak di sini menunjukkan wudunya batal, tetap sholatnya itu dilanjutkan. Baik, kali ini kita masuk sesi tanya jawab. Bagaimana cara mengangkat telunjuk ketika tasyahud dan kapan menurunkannya, ketika imam salam pertama atau kapan? Memulai mengangkat telunjuk saat tasyahud itu bisa ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama mulai dari awal, yaitu at-tahiyatulillah, langsung angkat jari telunjuk. Bisa yang kedua pada ucapan
la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha. Ada ulama yang mulai dari la ilaha, ya, dia baru angkat jari. Ada yang ketiga dari lafaz illallah, dari kata illah, dari huruf illah, baru illallah, ya, baru angkat jarinya. Walau alam tidak ada dalil tegas untuk hal ini. Secara spesifik mau dimulai dari awal ataukah dari tengah tadi, ya, kalau mengamalkan dari awal silahkan, kalau mengamalkan dari tengah juga karena tidak ada dalil khusus masih dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan mengambil kembali sesuatu sebagai ganti karena merasa menghilangkan sesuatu serupa yang barang tersebut ternyata tidak jadi hilang atau sudah ketemu? Pertanyaan masih global ini. Apakah diperbolehkan mengambil kembali sesuatu sebagai ganti karena merasa menghilangkan sesuatu? Saya belum paham soalnya. Mohon nanti tulisan bisa lebih bagus ya, biar saya bisa baca, biar mata saya nggak minus. Kapankah seorang wanita memulai sholatnya? Diwajibkan menunaikan sholat setelah selesai haid? Bagaimana jika setelah yakin haidnya berakhir kemudian keluar darah lagi? Oh iya, kemarin kita singgung tentang masalah darah pula. Wanita mulai sholat itu kalau sudah darahnya berhenti satu, kemudian yang kedua mandi. Kalau sudah darah berhenti kemudian mandi, maka dia mulai sholat. Adapun tadi yakin haidnya berakhir kemudian keluar lagi. Saya kalau memakai kaidah dari Syekh As-Sa'di, nanti kita akan berjumpa dengan hal ini ketika membahas masalah haid, ya. Beliau punya kaidah, ada darah maka dihukumi haid. Kalau itu darah haid dihukumi haid. Darahnya berhenti maka dianggap haidnya selesai. Keluar darah lagi maka dianggap darah haid lagi, ya, kecuali kalau sudah punya kebiasaan, ya, kalau sudah punya kebiasaan. Saya akan jelaskan lebih detail nantinya untuk kali ini di kaidah masalah haid. Mohon nanti bisa bersabar dulu karena butuh penjelasan detail tentang masalah ini. Saya tidak bisa menjelaskan untuk jawaban singkat kali ini. Jika ada seorang yang bersikap gulu dalam hal bersalaman dan mencium tangan pada seorang ustadz atau kiai, maka hal tersebut apakah terdapat unsur kesyirikan? Baiknya kalau dengan seorang guru ataupun yang dia anggap sebagai ustadz atau kiai, tidak perlu bersikap berlebihan ketika sedang menyalaminya gitu. Di antara bentuk yang mungkin bisa dihindari, satu, kepalanya terlalu nunduk kemudian kejar tangan orang yang akan dicium, ya. Kemudian yang kedua, dia menganggap yang lebih lagi daripada itu bahwa dengan mencium ini nanti dapat berkah. Nah, ini penjelasan ini nanti lebih jelas ketika kita mempelajari kitab tauhid atau pembahasan tauhid, ya. Ini nanti dianggap bentuk gulu karena dia khawatirkan nanti selanjutnya apalagi ketika dia meninggal dunia dapat bersikap gulu lebih daripada itu. Lebih afdal merutinkan sholat tahajud sendiri-sendiri atau jamaah dengan istri. Asalnya sholat sunnah yang tidak diperintahkan berjamaah dikerjakan sendiri-sendiri lebih afdal. Namun kalau mau sekali-kali dengan istri diperbolehkan. Untuk zikir-zikir yang tidak terikat waktu dan jumlah, berarti pada saat itu kita boleh membaca zikir apapun atau tetap ada aturan. Kalau tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan jumlah, berarti bebas kapanpun dibaca, bebas juga jumlahnya berapa. Istri saya terkadang setelah melewati 7 hari masa haid masih terdapat garis hitam sisa haid sampai 1 minggu. Apakah jika hanya terdapat garis tersebut sudah bisa melakukan mandi wajib? Bagaimana dengan keputihan? Apakah wudhu batal? Kemarin saya jawab keputihan bagaimana? Batal enggak? Batal, ya. Sesuai kaidah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudhu. Kemudian kalau ditanyakan, ini kalau laki-laki tanya ini kayaknya pertanyaan bapak-bapak ini atau laki-laki. Kayaknya kurang jelas nih pertanyaannya. Coba yang wanita lebih tulis detail lagi tentang ini. Ya, kalau laki-laki kayaknya nggak paham ini kok bisa tulis pertanyaan seperti ini. Dia nggak paham masalah haid dengan baik, makanya pertanyaannya belum jelas. Nanti yang nulis coba istrinya sendiri. Apakah bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu seperti contohnya? Sudah terjawab, ya. Apakah aplikasi Al-Quran di HP Android bisa dikatakan sebagai mushaf? Ketika HP dibuka aplikasinya dan
diaktifkan aplikasi Al-Quran berarti berubah menjadi Al-Quran. Ketika aplikasi dimatikan berarti, atau HP-nya dimatikan, off, atau layarnya mati, ya berarti tidak lagi berfungsi sebagai mushaf. Ya, ketika nyala saja berarti. Tadi dikatakan bahwa wanita yang haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Apakah perlu berwudu? Tidak, karena berwudu bagi wanita haid tidak perlu. Apakah mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran adalah bid'ah? Yang tepat, shadaqallahul azim tidak jadi bacaan khusus ketika membaca Al-Quran atau setelah membaca Al-Quran. Yang ada doa ketika selesai membaca Al-Quran itu sama seperti doa ketika nutup majelis, ya, seperti doa kafaratul majelis. Riwayatnya hampir sama seperti itu. Apakah boleh menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah? Masih dibolehkan, karena tujuannya sholat tahiyatul masjid itu disuruh pokoknya masuk masjid 2 rakaat. Tidak disebutkan secara spesifik 2 rakaat apa. Jadi kalau masuk masjid misalnya waktu subuh langsung qobliyah subuh, maka sholat tahiyatul masjid sudah masuk dalam qobliyah subuh tadi. Apa hukum sholawat nariyah dan makna yang terkandung di dalamnya? Sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada yang menyaingi sholawat ini. Ya, saya nggak mau menjawab sholawat ini seperti apa yang ditanyakan tadi. Namun sholawat yang paling afdol, tidak ada yang menyaingi sholawat ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada yang menyaingi sholawat ini. Saya cukup jauh seperti itu sehingga kita tidak perlu cari-cari sholawat yang lebih bagus daripada sholawat Ibrahimiyah tadi. Tadi dikatakan bahwa jika melanjutkan lebih mudah maka lanjutkan. Apakah itu juga berlaku jika kentut di tengah sholat? Kentut berarti sholatnya batal. Nggak bisa lanjut. Lanjut malah berdosa. Apakah ada pembahasan ngidam dalam syariat? Bagaimana harusnya suami dan istri menyikapi? Apakah ada asar dan sahabatnya ngidam seperti itu? Wallahu a'lam, saya juga belum dapat ini cerita khusus, mungkin saya belum menemukan. Namun kalau mau menuruti ya sah-sah saja menuruti keinginan istri. Ingin yang aneh-aneh ya selama mampu ya silahkan saja. Apakah donor darah membatalkan wudu? Donor darah, keluarnya darah keluar nggak? Keluar ya. Kemarin sudah kita bahas ya, kesimpulannya darah yang keluar dari selain dari 2 jalan membatalkan wudu. Saat sedang safar menggunakan kendaraan roda 4, apabila sholat dengan berdiri maka sulit untuk menjaga keseimbangan dan juga membuat orang tersebut mual. Apakah tetap diwajibkan mendirikan sholat dengan berdiri ataukah boleh duduk? Duduk kalau memang nggak mampu berdiri. Example, contoh di dalam bis yang kencang, ya jelas nggak bisa berdiri kan? Ada yang bisa busi ini? Enggak, sulit sekali. Kalau bis banyak nikung-nikungnya lagi. Ya, kalau kereta mungkin, kereta berdiri mungkin ini untuk dilakukan. Namun kalau bis sulit sekali. Ya, apa ada jalan Indonesia yang lurus-lurus saja gitu? Enggak ada kan? Bolehkah menggambar hewan seperti kupu-kupu, belalang dan sebagainya dengan kepala dibuat bulatan saja, tidak menggambar mata, telinga dan sebagainya? Penting mukanya dihilangkan, dibolehkan kalau mukanya hilang, karena tidak menunjukkan makhluk lagi kalau muka hilang. Jika sudah merutinkan amalan zikir, semisal zikir pagi petang, kan tetapi sempat lupa mengerjakan sampai keluar waktu, bisakah diqadha? Kalau waktu zikir pagi dari masuk subuh sampai pertengahan siang, mau masuk waktu zuhur. Waktu zikir petang bisa memilih ba'da asar sampai maghrib atau maghrib sampai tengah malam, boleh. Apakah membaca Al-Quran harus dalam kondisi berwudu? Bagaimana halnya dengan menyentuh mushaf dalam kondisi tidak berwudu? Kalau menyentuh mushaf dalam kondisi tidak berwudu nggak boleh. Apakah membaca Al-Quran harus dalam kondisi berwudu? Iya. Kalau dengan menyentuhnya harus, namun kalau cuma membaca saja tidak disyaratkan harus berwudu. Bagaimana hukumnya mendoakan anggota keluarga yang bukan muslim? Apakah doa tersebut dapat mengurangi dosanya di akhirat? Kalau masih hidup boleh, kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Kalau masih hidup boleh mendoakan non muslim supaya dapat hidayah, dapat petunjuk. Namun ketika meninggal dunia tidak ada lagi doa dan tidak ada lagi doa minta ampun padanya. Jika kita terlupa zikir pagi sore pada waktunya, kemudian kita ingat setelah di luar waktu, apakah kita boleh zikir pagi sore di waktu kita ingat tersebut? Tadi sudah dijelaskan waktunya. Waktunya masih panjang. Bagaimana nasib anak di luar nikah, hamil di luar nikah? Solusi untuk si anak
Anak itu adalah perempuan. Apa yang harus dilakukan agar si anak bisa tetap menjadi nasabnya? Yang dilakukan kalau di negeri kita ini yang jelas satu, anak tidak mungkin lahir tanpa bapak. Tetap harus ada di akte seperti itu. Mau pengurusan dari ini diurus sampai di kelurahan, di kecamatan, harus ada bapaknya itu siapa. Sehingga mau terapkannya agak sulit. Cuma nanti kalau mau aman, nanti ketika nikah diserahkan saja pernikahannya itu kepada KUA sebagai wali hakim. Nanti KUA yang nanti akan menikahkan anak hasil zina tadi, terutama anak perempuan. Apakah orang tua anak tersebut harus menikah lagi? Menikah lagi KUA tidak akan ngurus lagi. Ya, ini kalau sudah diurus KUA, sudah dicatat di pencatatan, kemudian minta nikah ulang lagi, nggak ada istilah KUA nikah ulang lagi kalau sudah dicatat seperti itu. Kecuali kalau nikahnya dianggap tidak sah dari awal boleh. Jika kita menjamak sholat, apakah tetap boleh melakukan rawatib? Kalau safar tidak perlu rawatib kecuali sholat sunnah fajar. Namun kalau ini bukan safar, misalnya karena turun hujan, bolehkah rawatib? Boleh setelah 2 sholat itu dijamak. Jadi bisa memilih nanti misalnya maghrib isya, dia sholat maghrib dulu untuk ba'diyahnya, habis itu dia sholat sunnah ba'diyah isya lagi untuk ba'diyahnya. Jika kita sedang bertiga, lalu dua orang saling berbicara dengan bahasa asing yang tidak diketahui oleh orang ketiga, apakah itu termasuk dalam hadis berbisik-bisik saat 3 orang tidak diikutsertakan? Iya. Harus dia cari orang yang keempat. 2 orang berbisik, misalnya pakai bahasa yang tidak dipahami, entah bahasa asing kayak atau bahasa daerah kayak, ada orang ketiga, maka tidak boleh. Karena apa? Dia merasa tersinggung nanti. Kok ini nggak ngajak-ngajak saya? Siapa tahu lagi bicarakan saya nggak enak. Maka dia harus ngajak lagi orang lain untuk menemani dia. Biar nanti orang yang ketiga ini dapat teman orang yang keempat. Bagaimana sholat di musola yang tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan? Kalau dari sisi kesahan masih sah. Dari sisi kesahan masih sah. Namun kalau dihijab lebih afdol. Apakah benar hadis bahwa ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan bekerja? Mohon nasihatnya Ustaz, jika ada seorang istri yang tidak mau berhenti bekerja karena suaminya mengucapkan hadis tersebut, saat orang lain menasihatinya untuk berhenti bekerja karena pun suaminya memiliki finansial yang mencukupi. Kalau memang punya finansial yang mencukupi dan istri merasa kurang untuk mengurus rumah, suami sudah cukup dalam hal finansial, mengurus rumah lebih afdol. Mengenai mahar, bagaimana penjelasan jika maharnya berupa kitab karya ulama? Apakah nanti suami mengajarkan kitab tersebut sampai si istri memahaminya? Tidak. Ya, yang penting kasih mahar, entah itu mau dimanfaatkan atau tidak, yang jelas mahar cuma syaratnya punya nilai. Punya nilai. Bisa jadi bentuknya barang, bisa jadi bentuknya jasa. Apakah curhat kepada Allah termasuk zikir? Curhat kepada Allah, doa mungkin ya. Saya nggak tahu nih curhatnya apa. Minta nasihat bagi pemula, apakah zikir bisa dibaca dalam jumlah semaunya? Tadi sudah jelaskan kalau tidak dibatasi jumlahnya, boleh dibaca semaunya berapa. Apakah anak dari bude itu mahram? Bude punya anak, apa berarti statusnya dengan kita? Sepupu. Sepupu bukan mahram. Jika bukan, bagaimana menyikapi kebiasaan keluarga besar yang selalu berjabat tangan dan cium kiri, cium pipi kiri, cium pipi kanan? Wah, saya khawatir dianggap fanatik karena keluarga besar beragama macam-macam. Ada Kristen, Katolik, Protestan, dan Islam. Tunjukkan antum itu orang Muslim, tunjukkan punya aturan dalam bergaul, walaupun itu dengan sepupu. Ya, karena sepupu bukan mahram, harus tunjukkan punya prinsip. Kalau kita nggak tunjukkan prinsip, orang seenaknya saja bergaul dengan kita. Jadi contoh tadi misalnya, tahu bahwasanya saya nggak mau salaman dengan lawan jenis. Kalau antum nggak tunjukkan prinsip, ya mungkin teman-teman lama nanti akan salaman juga dengan antum ketika ketemu. Oh, masa kamu sombong sekali sih nggak mau salaman dengan saya? Ya pasti bilang sombong seperti itu. Namun kalau tunjukkan prinsip, sudah, saya punya prinsip ini, kamu harus hargai saya. Sebagaimana saya juga hargai prinsip kamu. Kamu nggak sholat, saya hargai itu. Kamu nggak sholat, saya sudah ajak sholat, nggak mau. Kenapa? Saya punya prinsip yang sederhana. Saya nggak mau salaman dengan lawan jenis, kok kamu larang? Ya, simple. Orang kadang kan mau dipaksa, mau kita ajak sholat, ya sudah nggak mau, ya sudah. Sudah, itu prinsip dia, berarti dia nggak mau sholat. Ya sudah, saya punya prinsip sederhana saja. Ya, saya nggak mau salaman dengan lawan jenis. Kenapa prinsip ini tidak bisa dipertahankan kalau punya prinsip semacam itu? Sekarang kan GoFood haram. Jika teman Anda memesan makanan via GoFood,
apakah ana boleh memakannya? Apa tidak Ustaz? Jika dia memberi ke ana makanan tersebut karena berlebihan makanannya bagaimana? Mendingan antum nggak usah tahu dia beli lewat mana. Makan aja. Itu aman sekali. Kalau antum tahu dia beli dari mana, itu baru masalah. Sudah kalau dikasih, kasih saja sudah. Alhamdulillah dikasih nih ya. Iya. Nggak usah tanya. Dari GoFood ya. Wah itu baru masalah kan kamu. Kalau makan aja. Nggak usah tanya-tanya. Ya masalahnya ini kalau tanya tadi, kamu tahu itu dia dari mana, sudah berarti salah kamu sendiri. Kenapa nanya-nanya? Kalau ingin menikah tapi ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu dan belum bekerja, solusinya gimana? Solusinya kalau sudah lulus kerja, ya kalau orang tua sudah izinkan nikah. Ya kalau orang tua belum izinkan ya rayu orang tua terus, disogok orang tua biar mau izinkan untuk nikah. Apakah berzikir dengan alat penghitung digital masih boleh ataukah tidak? Menghitung zikir ya paling afdol dengan jari jemari ya, karena nanti akan ditanya pada hari kiamat. Namun apakah boleh berzikir dengan biji tasbih? Boleh dan tidak termasuk bid'ah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kalau dengan biji tasbih boleh, berarti dengan alat digital seperti ada dalam HP misalnya boleh berarti. Jika harta atau warisan dari orang tua kita disedekahkan dengan niat agar hal tersebut untuk menjadi sedekah jariah orang tua, apakah hal tersebut akan sampai kepada orang tua? Bersedekah atas orang mati akan sampai kepada orang mati. Bersedekah pada orang mati akan sampai pada orang mati. Apakah orang non-muslim boleh membaca terjemahan Al-Quran dan apa hukumnya? Walau alam, saya tunda terlebih dahulu, belum menemukan jawabannya. Apa hukumnya wanita yang sedang haid berwudu? Tidak sampai harus untuk berwudu karena berwudu pun tidak menghilangkan hadasnya. Saya punya usaha online. Pada usaha saya dicantumkan dua harga, harga produksi dan harga jual. Yang dikenakan ke customer adalah harga jual. Harga produksi hanya sebagai bentuk kejujuran kami selaku produsen. Nanti sebelum klik beli ada notif, apakah Anda ridho dengan harga tersebut? Kalau iya berarti jual beli lanjut, kalau tidak ya jual beli batal. Apakah cara jual tersebut dibolehkan? Dibolehkan. Ini namanya jual beli dengan menyebutkan keuntungan, namanya murabahah. Kalau itu mengakui keuntungannya sekian, kemudian harga aslinya sekian, silakan. Namun untuk menjual tanpa menyebutkan modal atau harga aslinya seperti apa tidak masalah. Tidak sebutkan juga tidak masalah. Yang penting jual harganya sekian sudah cukup. Bolehkah seorang akhwat tidak meneruskan proses ta'aruf karena ikhwan memiliki sifat atau karakter negatif atau egois dan membaca Al-Qur'annya belum sebaik bacaan Al-Qur'an si akhwat? Boleh saja. Ya, nolak laki-laki yang belum beres baca Al-Qur'annya boleh saja. Ya, seseorang menolak suatu lamaran pun ketika menolak ada alasan yang benar, meskipun yang lamar sekalipun itu adalah orang soleh, namun alasannya benar, ya boleh. Kasusnya Muawiyah mau ingin melamar Fatimah binti Qais. Nabi SAW katakan dia itu so'lukun la malalahu, dia itu miskin tidak punya apa-apa. Nabi SAW menasihati Fatimah seperti itu, akhirnya nggak jadi. Siapa yang meragukan keimanan dan kesolehan dari Muawiyah? Tidak ada yang meragukan, namun cuma alasan ini saja akhirnya tertolak. Jadi kalau mas-mas ditolak karena alasan itu, cari yang lain lagi. Masih banyak yang lain, kayak nggak ada perempuan di muka bumi ini saja. Saat istihadah dan akan sholat, apakah harus menanggalkan pakaian yang terkena istihadah? Tidak. Cukup wanita nanti menggunakan pembalut, darahnya tertampung di situ, dia lanjutkan sholat. Darah keluar di tengah-tengah sholat. Kalau ini darah istihadah, sholat tinggal dilanjutkan. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika saya mempunyai teman yang lesbi? Dia orangnya baik, rajin bersedekah, dia tidak sholat, sangat jarang. Ya jelas kalau kelakuan kayak gitu nggak mungkin bercampur dengan sholat. Sholat itu Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya dominan, lesbi nggak mungkin ada. Kalau lesbinya dominan, pasti sholat itu jarang-jarang, nggak mungkin bersatu. Maksiat dan kemungkaran itu saling mendominasi. Kalau satunya itu dominan, yang lainnya kalah. Ya, kalau maksiatnya dominan, yang sholatnya juga kalah. Nggak mungkin jadi satu. Ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah.
terus mengetahui dan memahami semua alasannya. Saya mengetahui yang dia lakukan itu salah. Saya sarankan nasihati dia, dekati dia baik-baik, kemudian nasihati dia. Kalau dia memang masih menerima nasihat, dekati dan nasihati, terutama tentang ancaman-ancaman tentang hubungan yang nggak bagus tadi, hubungan yang dilakukan oleh Allah. Kemudian dekati dia juga pada majelis ilmu. Ana seorang akhwat, waktu ana masih kecil, ana diasuh oleh kakek sepupu ana. Taib. Dan ana juga disusui oleh istri kakek sepupu ana. Apakah ana mahram dengan kakek sepupu ana, Ustaz? Oleh istri kakek sepupu. Kakek sepupu. Apa nih maksudnya? Istri kakek sepupu. Kakek sepupu apa berarti ini? Ini dia punya kakek, punya sepupu mungkin ya. Iya. Sudah nggak mahram. Kalau itu secara nasab nggak mahram, tapi istri kakek sepupu yang nyusui dia, kalau sudah 5 kali susuan di bawah 2 tahun umurnya, maka jadi anak susuan. Terus apakah anak mahram dengan kakek sepupu tadi? Ya jadi mahram. Ya berarti ini dengan ibu susunya, dengan suaminya jadi mahram. Bagaimana agar ketika menyendiri dalam beribadah tidak terganggu dengan pikiran-pikiran di luar ibadah? Berarti khusyuk dalam ibadah. Pembahasannya masih panjang, nanti pelan-pelan saya jawab itu. Allahu a'lam. Mengenai keringanan sholat rawatib ketika safar, bagaimana untuk kasus jika dalam suatu acara baik safar maupun tidak, isoma dibatasi waktunya atau di musola kampus jam sholat penuh harus bergantian dengan yang lain, baiknya sholat wajib dan sholat sunnah lalu zikir sambil keluar di tempat lain, atau sholat wajib dan duduk zikir mengurangi sholat rawatibnya. Sebisa mungkin lakukan rawatib. Kalau bisa lakukan sebelumnya, kalau ada sholat rawatib sebelum wajib maka lakukan sebelumnya. Kalau ada sesudah wajib maka lakukan sesudahnya. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, misalnya ketika punya masalah, misalnya ingin mengerjakan sholat, ternyata sholat sudah dikerjakan sekarang, rawatib nggak sempat dilakukan sebelumnya, maka nanti bisa diqodho nanti bar sholat. Setelah ba'da sholat bisa diqodho untuk rawatib qobliyahnya. Bagaimana hukumnya wanita yang ingin kerja kantoran saat lajang dan saat sesudah menikah? Wanita bekerja di luar rumah ada beberapa syarat. 1, tidak melalaikan kewajiban di rumah. Tidak melalaikan kewajiban di rumah. Yang kedua, tidak terjadi ikhtilat, campur baur dengan lawan jenis. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin dia bekerja di tempat khusus untuk wanita saja. 3 hal ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tanbihat Al-Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Apa hukum deposito di bank syariah? Saya sudah jelaskan kemarin. Gigi saya baru dicabut karena tumbuh dengan posisi yang salah. Setelah dicabut gusi saya berdarah hingga lebih dari 6 jam. Bagaimana hukum sholat saya yang ada darah terminum ketika itu? Kalau ditanya gusi keluar terus darahnya dan itu sedikit, berarti tidak masalah. Kalau itu banyak dan ini dalam keadaan punya penyakit, jadi ada uzur ketika itu. Jadi dia tetap wudhu saya seperti biasa, keluar di tengah-tengah sholat karena ada gusi yang berdarah tadi, dia tinggal melanjutkannya karena itu ada masalah dari sisi penyakit. Sempat disinggung tadi cara mendapatkan ilmu dalam rangka untuk menyinggung orang lain dengan metode tanya jawab. Apakah sama dengan men-share postingan atau poster dakwah di sosmed dalam rangka menyinggung orang lain? Dalam hal ini ditujukan kepada keluarga atau kerabat dekat. Perlu timbang-timbang baik-baik ketika men-share sesuatu. Kalau menyinggung di sini maksudnya nyinggung langsung perasaannya, perlu ditimbang-timbang terlebih dahulu. Ada trik-triknya sendiri. Saya kalau masukin ini di misalnya WA grup keluarga saya, mereka tersinggung langsung seperti ini, akhirnya tidak mau nerima lagi. Coba dipertimbangkan, mendingan cara lain yang ditempuh. Tidak seperti cara itu yang dilakukan. Ada kiat-kiat yang lainnya, namun jangan mencari cara yang bisa nyinggung orang langsung, akhirnya tidak terima nasihat-nasihat berikutnya. Apabila kerja part time dan mempunyai kontrak waktu kerja, tetapi waktunya bertepatan dengan kegiatan lain yang lebih dulu ada, sehingga terpotong waktu kerja, misal waktu kerja 8 jam, terpotong sejam terakhir sehingga menjadi 7 jam kerja. Apabila sudah minta izin pada atasan, apakah masih disebut korupsi waktu? Kalau memang
masih bisa meminta izin untuk pekerjaan yang lain dan itu tidak dimasalahkan untuk hal itu dari atasan, maka dibolehkan atau dihalalkan. Bolehkah bermakmum dengan imam saat sholat isya? Tapi kita niatannya maghrib, karena kita musafir. Saat tiba di tempat tujuan sudah masuk isya, berarti jamaknya jamak takhir. Kalau orang melakukan jamak takhir, tidak, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan muwalah dan tartib. Saya jelaskan. Tidak disyaratkan muwalah artinya kerjakan langsung setelah sholat yang satu, dan juga tidak disyaratkan tartib atau berurutan. Artinya, kalau ini jamak takhir, kalau ini maghrib isya, berarti boleh mengerjakan maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib. Dua-duanya boleh. Jadi kalau orang ini dalam keadaan bingung tadi seperti itu, sudah dia masuk dengan niatan sholat isya dulu. Ya, ikuti imam. Sama nanti 4, kalau imam berarti 4 karena mukim, berarti antum harus ikut 4. Baru setelah itu dia kerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Atau dia bisa memilih maghrib dulu. Masalahnya kalau maghrib dengan isyanya itu pada imam, berarti jumlah rakaatnya tidak sama. Yang selesai di luar berarti makmum. Dia selesaikan 3 rakaat, duduk salam, duduk tahiyat terus salam. Setelah itu masih kurang 1 rakaat lagi, dia berdiri lagi. Mudah-mudahan dapat rakaat yang terakhir dari imam tadi ketika kerjakan 4 rakaat. Kalau tidak dapat berarti dia kerjakan sholat isya sendirian atau dengan jamaah lainnya lagi. Mana yang lebih afdal Ustadz? Menyelesaikan selawat pada Nabi pada tahiyat terakhir ataukah langsung salam? Pada kasus sholat jamaah, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Berarti kalau imam sudah salam, tahiyatnya kalau masih bisa dilanjutkan sedikit sampai di tahiyat saja sudah. Setelah itu ikuti salam imam walaupun dia tidak sempat membaca doa. Mimpi bertemu jodoh, apakah mimpi tersebut berasal dari setan? Saya nggak bisa bilang dari setan juga, belum tentu. Ya, bisa jadi itu jodohmu, bisa juga tidak. Biasanya mimpi ini karena memang sudah kejar-kejar ini, akhirnya bawa ke dalam mimpi. Nggak mungkin nggak kayak begitu. Nggak mungkin kok mimpi gitu, kok ada yang dia nggak senang kok dibawa dalam mimpi, nggak mungkin. Jarang seperti itu. Pasti yang ini dia kejar-kejar ke bawah dalam mimpi juga, dapat jodoh itu juga. Ternyata mimpi. Apa saja yang harus dilakukan suami menurut ajaran Islam ketika mendampingi istri yang sedang melahirkan? Banyak doakan istri, satu. Yang kedua, kalau ini baru pertama-tama ya bagusnya juga ditemani dengan orang tuanya juga langsung. Tidak hanya suami saja. Kalau ada orang tua yang menemani juga. Terutama ibu dari istri tadi. Ya, karena ibu itu lebih mengenal karakternya, ini wataknya seperti apa. Ibu lebih kenal daripada suami ketika dalam keadaan sulit seperti itu. Namun suami dampingi juga ketika itu dia mungkin perbanyak sholat sunnah atau memperbanyak doa dan temani terus seperti itu. Dan kalau memang belum masa-masanya istri itu keluar bayinya, artinya belum dapat nifas, berarti tetap masih ada ingatan untuk mengingatkan istri untuk sholat. Wallahu a'lam. Apakah tiap pintu surga yang berbeda juga punya isi yang berbeda, dan apakah tiap penghuni bisa berpindah dari surga yang satu ke surga yang lainnya? Kalau dikatakan punya isi yang berbeda, wallahu a'lam, bisa berpindah ke surga yang satu kalau saling mengunjungi bisa, namun kalau berpindah satu ke tempat lain atau ditinggikan derajat bisa. Namun kalau yang dimaksudkan berpindah dari surga yang satu ke surga yang lainnya, pindah tempat seperti kayak pindah kontrakan seperti itu, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Meminta-minta tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, mengemis maksudnya tidak dibolehkan. Apakah sama antara meminta-minta dan mengajukan beasiswa? Tergantung. Kalau yang dimaksudkan di sini terbuka dan dia syaratnya terpenuhi, berprestasi misalnya, dia ikuti. Ya, kalau ini untuk orang miskin, dia butuh sekali untuk itu, dibolehkan di sini kalau dia memang butuh. Ya, maka dibolehkan tadi untuk mengajukan beasiswa karena dia statusnya berprestasi atau miskin. Kemudian apa hukum beasiswa tersebut? Dan apakah beasiswa dari pihak selain bank dan perusahaan rokok, miras dan hal-hal haram lainnya diperbolehkan? Boleh. Yang penting memenuhi syaratnya. Jangan sampai ketika syaratnya itu miskin, antum yang mampu mengajukan syarat untuk dapat beasiswa itu nggak boleh. Atau membuat syarat-syarat baru lagi
Yang antum buat-buat sendiri untuk dapatkan beasiswa juga berarti tidak boleh, artinya tidak halal. Bagaimana hukumnya atau solusinya terhadap persoalan ini? Teman saya biasa diminta tolong untuk servis laptop. Dia hanya minta biaya untuk ganti komponen saja jika memang harus diganti, misalnya import dari Cina. Proses import sebisa mungkin legal walaupun banyak tantangan dan hambatan. Saat ini ada hampir 40-an laptop dari teman-temannya yang diservis di tempat dia, sampai kamarnya penuh dengan laptop. Persoalannya sudah hampir 1 tahunan ini 37 laptop tersebut tidak diambil oleh yang punya, padahal sudah jadi biaya komponen banyak yang belum dibayar. Lantas apakah jika laptop tersebut tidak diambil dalam jangka panjang lama boleh dijual atau dimanfaatkan atau dijual oleh teman saya tersebut, atau ada solusi lain? Yang pertama, cari orang yang punya dulu. Kalau dia punya nomor telepon, dihubungi. Yang kedua, kalau ini memang sudah tidak bertuan lagi, artinya ini sudah sampai 5 tahun, 10 tahun tidak ditemukan lagi, bisa dengan cara laptop ini dijual, kemudian uang yang diperoleh disedekahkan atas nama yang punya. Atau kalau tidak, dia masih ada, kita tahu alamatnya, uang ini serahkan pada dia. Kalau memang diperlukan seperti itu. Namun kalau tidak diketahui sama sekali, disedekahkan atas nama orang yang punya laptop tadi. Bagaimana apa hukumnya jika minta maaf dengan cara membawakan bingkisan sebagai tanda maaf? Tanda maaf seperti itu bolehkan, bahkan meminta maaf seperti ini dengan adanya bingkisan itu lebih melunakkan hati orang yang akan kita mintai maafnya. Tentang amalan kurang utama dengan utama jika dibandingkan sholat rawatib, apakah membaca Al-Quran tetap diutamakan? Rawatib di waktunya lebih utama daripada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bisa dilakukan di waktu yang lainnya. Setelah zikir ba'da sholat, baca Al-Quran dahulu, baru setelahnya melaksanakan sholat ba'diyah. Urutannya zikir dulu, ba'da sholat, kemudian sholat ba'diyah, kemudian baca Al-Quran. Itu lebih afdal. Rawatib 12 rakaat itu apa saja ya? 12 rakaat dalam sehari, 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Saya ulang, 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, ya, 4 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Kalau berdasarkan pembahasan yang lalu, jika ada apa bedanya manhaj dengan mazhab? Manhaj itu metode beragama, mazhab itu membicarakan tentang pendapat fikih. Apakah mazhab hanya ada 4 saja? Tidak, mazhab lebih daripada itu, namun yang terkenal itu dari 4 mazhab tadi. Wallahu a'lam. Mazhab yang ada berarti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Maka ini yang terkenal. Yang lainnya juga ada mazhab dari imam yang lainnya, namun tidak sekenal tadi dan penyebarannya juga tidak terkenal seperti 4 mazhab tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan juga keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.